Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wade Rizky dengan NIM A1Q1210024. Baik, pada video ini saya akan memaparkan hasil review saya materi kelompok 2 yang berjudul konseling eksistensial, tahapan konseling dan teknik-teknik konselingnya. Langsung saja, yang pertama, definisi konseling eksistensial. Konsep dasar eksistensial adalah psikopatologi, terjadi akibat dari kegagalan dalam mengaktualkan potensi. Perkembangan kepribadian yang normal dilandaskan pada keunikan individu tersebut. Determinasi diri dan kecenderungan ke arah pertumbuhan adalah gagasan sentral. Orientasi ke masa depan bukan pada masa lalu. Menekankan kesadaran sebelum bertindak dan berbedaan dibuat antara rasa bersalah eksistensial dan rasa bersalah neurotik. Tujuan konseling eksistensial adalah menghapus hal-hal yang menjadi penghambat individu dalam mengaktualisasi potensi diri, membantu klien untuk lebih bertanggung jawab atas kehidupannya, menyajikan kondisi untuk memaksimalkan kesadaran diri dan pertumbuhan, mengarahkan klien untuk menemukan kebebasan memilih dengan memperluas kesadaran. Fungsi dan peran terapis dalam pandangan eksistensial adalah konselor memahami pentingnya pendekatan dari pribadi ke pribadi, menyadari peran dan tanggung jawab, mengakui sifat timbal balik dari hubungan terapeutik, berorientasi pada pertumbuhan, mengharuskan terapis terlibat dengan klien sebagai suatu pribadi yang menyeluruh, memandang terapis sebagai model, mengakui keberadaan klien untuk mengungkapkan pandangan dan tujuan serta nilainya sendiri, mengurangi kebergantungan klien, meningkatkan kebebasan klien dan menyadari bahwa keputusan dan pilihan akhir terletak pada klien bukan pada konselor. Terapi eksistensial humanistik menekankan kondisi-kondisi inti manusia dan menekankan kesadaran diri sebelum bertindak. Kesadaran diri berkembang sejak bayi. Perkembangan kepribadian yang normal berlandaskan keunikan masing-masing individu, berfokus pada saat sekarang dan akan menjadi apa seseorang itu, yang berarti memiliki orientasi ke masa depan. Maka dari itu akan lebih meningkatkan kebebasan konseling dalam mengambil keputusan serta bertanggung jawab dalam setiap tindakan yang diambilnya. Selanjutnya yaitu tahapan konseling. Menurut Corey, ada beberapa tahapan dalam konseling kelompok yang menggunakan pendekatan eksistensial humanistik. Akan diuraikan sebagai berikut. 1. Tahap pembentukan. Tahap ini merupakan tahap pengenalan, tahap perlibatan diri atau tahap memasukkan diri ke dalam kehidupan suatu kelompok. Tujuan dari tahap pembentukan yaitu menumbuhkan suasana hangat kelompok, menumbuhkan minat anggota berpartisipasi dalam kegiatan kelompok. 2. Tahap orientasi dan eksplorasi. Tahap awal konseling kelompok adalah masa orientasi dan eksplorasi. Pada tahap ini, anggota kelompok mendapatkan pemahaman terkait kegiatan konseling kelompok yang dilakukan, menjelajahi harapan anggota kelompok. Selama tahap ini, anggota kelompok belajar bagaimana fungsi kelompok, menentukan tujuannya sendiri, mengklarifikasi harapannya, dan mencari tempat mereka di kelompok. 3. Tahap transisi. Selama tahap ini, anggota menyampaikan kecemasan mereka, pembelaan diri, konflik dan keraguan berpartisipasi dalam kelompok. Tujuan dari tahap transisi yaitu terbebaskannya anggota dari perasaan atau sikap enggan, ragu, malu, atau saling tidak percaya. Makin mantapnya suasana kelompok dan kebersamaan, makin mantapnya minat untuk ikut serta dalam kegiatan kelompok. 4. Tahap kerja.
Pada tahap kerja ini ditandai dengan eksplorasi lebih mendalam dari masalah yang signifikan dan dengan tindakan efektif untuk membawa perubahan perilaku yang diinginkan, yaitu melalui teknik role playing yang dilakukan anggota kelompok. Pada tahap ini anggota belajar melibatkan diri melalui interaksi kelompok untuk berperan dalam situasi yang telah disesuaikan dengan permasalahan secara lebih spontan. Tujuan dari tahapan kerja antara lain terbahasnya dan terentaskannya masalah klien, partisipasi seluruh anggota kelompok dalam menganalisis masalah klien serta mencari jalan keluar, dan mengentaskan melalui role playing yang dimana seluruh anggota berperan di dalam teknik tersebut. Menggali kemampuan yang dimiliki konseli. Role playing berusaha mengeksplor ketidakmampuan diri menjadi lebih optimis. 5. Tahapan akhir. Pada tahap ini akan memperoleh kesan-kesan anggota kelompok tentang pelaksanaan kegiatan, hasil kegiatan konseling kelompok yang telah dicapai, rencana kegiatan lebih lanjut, tetap dirasakannya hubungan kelompok dan rasa kebersamaan meskipun kegiatan diakhiri. Selanjutnya yaitu teknik-teknik konseling eksistensial. 1. Penerimaan, rasa hormat, memahami, menenteramkan, memberi dorongan, pertanyaan terbatas, memantulkan pertanyaan dan perasaan klien, menunjukkan sikap yang mencerminkan, ikut merasakan apa yang dirasakan klien, bersikap mengizinkan apa saja yang bermakna. Selanjutnya yaitu kelemahan dan kelebihan teori eksistensial. Kelebihannya yaitu teknik ini dapat digunakan bagi klien yang mengalami kekurangan dalam perkembangan dan kepercayaan diri. Adanya kebebasan klien untuk mengambil keputusan sendiri, memanusiakan manusia, bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, analisis terhadap fenomena sosial. Pendekatan terapi eksistensial lebih cocok digunakan pada perkembangan klien seperti masalah karir, kegagalan dalam perkawinan, pengucilan dalam pergaulan, ataupun masa transisi dalam perkembangan dari remaja menjadi dewasa. Sedangkan kelemahannya yaitu humanistik dalam metodologi, bahasa dan konsepnya yang mistikal dalam pelaksanaannya, tidak memiliki teknik yang tegas, terlalu percaya pada kemampuan klien dalam mengatasi masalahnya, memakan waktu lama. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.